baik di TNI sana mendingan balik ke Indonesia ya, ditarik aja ya. Kadang-kadang kayaknya nggak ada untung-untungnya juga. Terus kalau bisa sih presiden keluar dari BOP ya. Kalau memang tugasnya untuk menjaga perdamaian sih, saya rasa harus tetap stay di sana. Harus stay sana, diperkuat. Ya, diperkuat. Tentara kita ya harus dijagain, karena kan dikirim ke sana untuk ngejaga negara yang lain juga ya tentaranya. Jadi karena kita juga ada di anggota PBB, sebaiknya sih PBB juga menjaga tentara yang ada di sana, terutama negara kita ya. Baru saja kita dengarkan suara-suara dari masyarakat, ketakutan dan juga kekhawatiran kepada prajurit kita yang bertugas untuk menjaga perdamaian di Lebanon begitu ya. Saya mau ke Mas Firdika. Mas Firdika, menurut penilaian Anda sebenarnya apakah pemerintah sebenarnya sudah cukup tegas mendorong adanya pertanggungjawaban ke dunia internasional soal korban dari sisi prajurit TNI yang bertugas di sana? Pertanyaan tegas atau enggak, Mbak? Tapi menurutku tegas menurut siapa dan tolak ukur tegasnya apa? Soalnya kalau kita lihat gitu, misalnya cuitan terakhir Presiden Prabowo dan juga Menlu gitu ya, ia mengucapkan bela sungkawa, tapi tidak ada menyebut siapa pelakunya. Sedangkan dubes kita di PBB, Excellency Umar Hadi menyatakan dengan tegas ini adalah Israel dan harus diusut tuntas oleh PBB. Ditambah negara pertama yang mengusulkan untuk melakukan investigasi bukan Indonesia, melainkan Prancis. Ini kan jadi orang juga mempertanyakan ya, kenapa dan ada apa dengan politik luar negeri kita hari ini gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya politik luar negeri kita hari ini mengalami dekadensi. Kalau tidak mau dibilang pengecut, karena tidak berani tunjuk siapa pelakunya. Dan itu menurutku juga banyak beredar ya di masyarakat. Misalnya kita lihat sosial medianya Prabowo gitu di X yang cuitannya banyak retweet dan banyak reply. Sebut Pak, siapa pelakunya? Sebut. Kan tidak ada. Tidak berani menyebut sama sekali. Ini menurut saya justru semakin orang melihat, ini persepsi publik ya, saya lihat dari sosial media bahwa pemerintah hari ini itu tidak lebih dari sekadar bahasa istilahnya agak lebih halus biar saya tidak diteror. Semoga tidak diteror. Ya, tidak ada bedanya, hampir tidak ada bedanya dengan perilaku Zionis. Kenapa? Karena pertama, saat menyebut Palestina Gaza, tidak ada representasi Palestina di sana, tidak ada Gaza, tidak disebut Palestina, tapi menjamin keselamatan Israel. Begitu juga dengan ini, tentara kita ditembak gitu. Jadi dan juga meninggal. Dan jadi menurut saya pemerintah ini gagal dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Oke, kita harus lihat gitu ya, kembali ke pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa cita-cita kita bernegara tentu tadi ikut dalam ketertiban dunia, tapi jangan lupa untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk dengan menjamin keselamatan para prajurit tentara kita di sana gitu ya. Dan tadi Mbak juga bilang bahwa hari ini pasti dikaitkan dengan BOP gitu ya, Board of Peace. Ya mungkin ada benarnya gitu ya. Ya analisis masyarakat di bawah gitu yang saya tangkap, bahwa Prabowo pemerintah hari ini tidak berani untuk menyatakan itu karena sudah ada di Board of Peace bersama Israel dan juga Amerika Serikat yang ya melakukan serangan tentu mereka, dan ini celakanya ya. Jadi kita seperti dipermainkan, kita ada di Board of Peace tapi tentara kita dibunuh. Jadi saya pikir ini ya tadi saya bilang kayak kita mengalami dekadensi, dan saya juga sudah pernah menulis di Tempo di bulan Februari gitu ya, bahwa Indonesia hari ini sudah mati politik bebas aktifnya. Bebas bukan hanya bebas untuk bergaul sama saja, tapi juga harus menjaga interest kita, martabat kita sebagai bangsa, dan aktif kita punya bukan hanya ikut-ikutan, misalnya ikut BOP, ikut World BRICS, OECD dan segala macam, tapi kita mau ngapain di sana, punya ide apa, mewarnai apa, karena modal kita sebagai middle power itu adalah ide, gagasan, solidaritas, dan inisiatif. Dan itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara historis melalui Dasar Sila Bandung, dan juga apa yang sudah disebutkan oleh founding parents kita, bahwa politik bebas aktif yang utamanya ditulis oleh Bung Hatta, mendayung di antara dua pulau, dan kita tidak boleh menjadi objek dari berbagai macam kubu kekuatan besar yang sedang bertikai. Kita harus punya sikap sendiri dan menjaga martabat kita sendiri. Yang paling utama tadi, melindungi segenap tumpah dari Indonesia, dan tidak ada permintaan maaf dari pemerintah Indonesia.
Ada beberapa poin menarik yang Anda sampaikan. Saya mau Mas Fuad tanggapi terlebih dahulu ini soal bagaimana sebenarnya keseriusan pemerintah menanggapi hal ini begitu ya. Dari ucapan, dari tweet Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono, disebutkan tadi oleh Mas Firdika, ini tidak ada menyebut Zionis Israel ataupun siapa pihak yang menyerang. Sementara WhatsApp kita menyebut hal itu. Apakah menurut Anda itu adalah cerminan ketidaktegasan pemerintah? Pertama-tama kami dari pemerintah ingin menyatakan yang sebagaimana sudah banyak disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Menlu Sugiono, Pak Menko Djamari Caniago, juga Wakil Tetap Indonesia di PT RI, duka cita yang sangat mendalam terhadap 3 prajurit yang sebagai pahlawan perdamaian itu. Dan kita juga menyatakan kesedihan yang sangat mendalam karena setelah itu ada 3 yang menjadi korban. Yang perlu kami jelaskan bahwa sebetulnya pemerintah sudah sangat serius dan tegas sejak semula. Ketika kejadian tanggal 30 Maret itu Pak Menlu Sugiono langsung menelepon Sekjen PBB Antonio Guterres untuk menyatakan agar PBB itu mengusut tuntas. Setelah itu pada tanggal 31 Dewan Keamanan PBB langsung menggelar sidang darurat di sana. Dan kita melihat misalkan banyak disiarkan di televisi juga ketika Israel bilang bahwa ini bukan kesalahannya mereka, tapi dia mengalihkan bahwa itu yang menyerang Hizbullah. Pak Umar Hadi langsung bilang bahwa kita itu tidak menerima segala alasan-alasan atau excuse dari Israel. Mereka menuntut bahwa ini harus mendemand atau menuntut agar Israel itu ya harus diadili karena itu menjadi pelakunya. Dan di situ kita lihat secara tegas bahwa Pak Umar Hadi itu kan tidak bisa dipisahkan dari pemerintah. Apa yang disampaikan oleh Pak Umar Hadi itu kan representasi dari pemerintah. Tentu saja yang disampaikan Pak Umar Hadi itu sudah mendapatkan lampu hijau dari Pak Presiden. Terus waktu di sidang Dewan Keamanan PBB, kenapa misalkan Perancis yang menginisiasi duluan? Kalau kita lihat strukturnya, Perancis itu kan anggota Dewan Tetap Keamanan PBB, jadi pressure-nya lebih kuat. Oleh karena itu setelah Perancis mengusulkan bersama-sama dengan Indonesia, akhirnya digelar sidang itu. Jadi kita melihat bahwa sejak awal pemerintah sebetulnya sangat serius. Misalkan di situ ada 3 tuntutan yang disampaikan oleh Pak Dubes Umar Hadi. Yang pertama bahwa pemulangan prajurit yang gugur dengan cepat, tepat, dan setelah itu keluarganya bisa menerima. Itu kan alhamdulillah udah, meskipun waktu itu dengan situasi ketegangan di Timur Tengah yang orang banyak yang meragukan apakah bisa sampai tepat waktu, dengan perjalanan 17 jam itu alhamdulillah bisa sampai di Jakarta hari Sabtu sore dini hari itu yang jam maghrib. Terus setelah itu yang kedua kita menuntut bahwa semua pihak dalam ini termasuk Israel untuk sama-sama menjaga keamanan di sana. Dan yang ketiga kita juga menuntut PBB agar segera melakukan pengusutan secara komprehensif, mendalam dan transparan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan kebetulan hari ini saya bersama teman-teman dari kantor staf Presiden juga melakukan audiensi dengan Kemenlu untuk mendapatkan update tentang perkembangan politik di luar negeri, termasuk di Lebanon dan di tempat-tempat yang lain. Kami mendapatkan informasi bahwa duta besar di sana dan perwakilan tetap itu terus memonitor perkembangan dan tuntutan mereka terhadap PBB itu, Mbak. Jadi secara garis besar bisa kami katakan bahwa perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri itu kan tugas utama pemerintah, dan itu berusaha dilaksanakan seserius-seriusnya dan semaksimal mungkin oleh pemerintah begitu. Oke, benarkah bahwa memang posisi Indonesia di Board of Peace di sana ketika kita berpartisipasi di organisasi itu turut jadi hambatan, misalnya Bapak Presiden begitu, untuk menyebut Zionis Israel dan lain sebagainya? Apakah benar asumsi-asumsi seperti itu? Saya kira asumsi itu tidak benar karena gini, kalau kita melihat kan dalam politik internasional itu kan ada 2 konsep yang kita misalkan kita merujuk. Misalkan di situ kan ada yang konsep misalkan kalau dalam situasi yang anarki society seperti hari ini itu kan paham realisme yang lebih kuat, di mana paham realisme itu statisme atau negara yang lebih mendominasi. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa dalam situasi yang anarki sekarang ini banyak misalkan Amerika menangkap Presiden Venezuela, Rusia menyerang Ukraina, setelah itu Israel dan Amerika kemarin menyerang Iran. Itu kita melihat bahwa forum-forum perdamaian organisasi internasional yang dalam ilmu hubungan internasional itu kita dekati dengan perspektif liberalis atau liberalisme itu kan masih berfungsi. Dan kita melihat bahwa yang dilakukan Indonesia itu dalam rangka untuk
menjalankan apa yang disebut sebagai active hedging. Dari active hedging itu kan Indonesia sebagai negara middle power itu kan perlu membangun aliansi secara aktif dengan berbagai organisasi. Misalkan Pak Presiden kan menyatakan bahwa situasi hari ini itu kan berbeda dengan situasi yang dulu Indonesia yang dihadapi ini, dan ini juga disampaikan oleh Pak Menlu, Pak mantan Menlu Hasan Wirayuda, bahwa Indonesia itu kan tidak hanya rowing between two reef atau mendayung di antara dua karang aja. Sekarang kan karangnya banyak sekali dan itu kan membutuhkan strategi, kecanggihan dan pendekatan yang tepat. Jadi kami melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Presiden dan Menlu dan sebagainya itu bukan karena ketakutan, dan itu tidak ada hambatan sama sekali, dan ditegaskan oleh Kemenlu juga. Pak Menlu menyatakan bahwa semenjak serangan Amerika dan Israel ke Iran tanggal 28 Februari, dan itu sudah diputuskan bahwa semenjak tanggal 3 Maret dan itu diperdaskan lagi tanggal 6 Maret, semua pembicaraan tentang BOP itu on hold, artinya ditangguhkan, dan tadi ditegaskan lagi oleh pihak Kemenlu seperti itu, Mbak. Oke. Kalau memang misalnya pemerintah itu punya ketegasan, dua keseriusan, sejauh mana sebenarnya hingga saat ini pemerintah mengkaji ulang pemetaan dan juga penempatan prajurit TNI sebagai pasukan perdamaian di Lebanon? Apakah juga dipertimbangkan? Karena wacana yang berkembang saat ini adalah kita tarik mundur saja pasukan kita karena itu terbukti wilayah tidak aman, serangan sering dilakukan sampai bahkan menewaskan 3 prajurit kita. Yang dilakukan pemerintah itu kan ada 2 pendekatannya. Yang pertama itu pendekatan apa yang terjadi di sana. Setelah itu kan pendekatan multilateral. Kita berdiskusi dan kita menuntut di forum PBB, Dewan Keamanan PBB itu. Yang kedua kita juga melakukan pendekatan bilateral. Artinya pemerintah melalui Pak Menlu Sugiono langsung menelepon Menlu Libanon untuk menyatakan bahwa Indonesia butuh perlindungan, dan itu harus perlindungan yang sangat serius, karena kita kan tidak mau seperti tadi disampaikan oleh Pak Dubes dan Mas Randy juga bahwa keberadaan pasukan di sana itu kan udah sangat diterima sangat baik oleh masyarakat. Terus yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya tentu saja kita memahami dan mendengar dan menyadari bahwa saat ini aspirasi banyak masyarakat dengan kejadian 3 prajurit yang meninggal di sana itu banyak tuntutan agar menghentikan atau menarik mundur semua pasukan. Pemerintah dalam hal ini terus mengkaji itu, dan kita dikaji terus-menerus dengan melihat beberapa pertimbangan misalkan soal keamanan, soal prosedur standar operating system di sana, soal kemungkinannya, soal tuntutan yang ada di PBB dan sebagainya. Terus tentu saja sambil mengkaji itu kita kan kalau melihat perjanjian di PBB itu sendiri bahwa penarikan pasukan dan sebagainya itu kan ada aturan-aturannya, Mbak. Misalkan nanti kalau kita lihat prosedurnya, bulan Mei nanti ini kan ada penarikan pasukan, artinya pergantian pasukan. Dan kalau kita lihat perjanjiannya sebetulnya sampai akhir tahun 2027 itu kan akhir dari penempatan pasukan. Tentu saja itu kan menjadi pertimbangan terus-menerus. Karena penempatan pasukan ini tidak hanya melibatkan Indonesia sendiri, ini kan harus berdiskusi secara mendalam dan menimbang semua masukan-masukan, karena kan penempatan pasukan itu kan melibatkan Kementerian Luar Negeri, melibatkan Mabes TNI, melibatkan PBB, dan melibatkan organisasi-organisasi yang lain. Jadinya tentu saja kita mengkajinya secara serius dengan penuh pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Wafatnya 3 prajurit kita, apakah tidak jadi pertimbangan serius begitu Pak? Karena ini setelah ada 3 yang wafat, kemudian beberapa hari setelahnya juga ada yang terluka begitu Pak, 3 lainnya luka berat begitu. Apakah ini tidak tidak menambah pertimbangan pemerintah untuk ini ada sesuatu yang harus dilakukan selain mungkin dari meja-meja diplomasi di atas begitu? Iya, itu pertimbangan yang sangat serius seperti saya sampaikan tadi, bahwa pertimbangan serius itu bukan berarti kan misalkan segera ada orang bilang bahwa setelah meninggal 3 habis itu besok langsung ditarik semua, kan nggak begitu. Kita kan punya aturan-aturan, kita punya prosedur-prosedur, dan di situ kan semuanya ditimbang secara matang. Tentu saja kan pemerintah harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat juga, karena kan semuanya yang mengatur itu kan pemerintah. Dalam ini trias politika kan kita nggak bisa, misalkan nanti kan dibilang bahwa kalau kita menarik sendiri atau kita nggak peduli dengan masyarakat dan sebagainya, itu kan nanti dikira kita otoriter, tidak mendengar aspirasi, tapi kita terus mengkajinya. Misalkan untuk di dalam negeri sendiri kan sebagaimana disampaikan oleh Pak Menlu juga Pak
Kasat, Pak Maruli Simanjuntak juga termasuk Pak Pangdam itu, bahwa mereka yang gugur itu kan kita mendapatkan santunan asuransi, anaknya di keluarganya diberikan rumah juga. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin memberikan penghargaan kepada prajurit yang gugur itu, karena mereka tidak hanya membawa nama baik Indonesia membawa citra yang baik Indonesia di forum internasional, tapi juga telah ikut menjaga perdamaian dunia itu. Oke. Saya beralih ke Mas Reni juga Pak Hajri. Pak Hajri, adanya wacana soal menarik mundur begitu ya pasukan Indonesia dari Lebanon begitu. Tadi masyarakat juga sampaikan, aduh ini menjaga negara lain tapi negara kita yang dikorbankan. Bagaimana Anda merespon hal itu? Ya, sebetulnya Indonesia itu memiliki posisi tawar yang sangat tinggi ya, posisi bargain yang sangat tinggi. Saya ingat betul bahwa salah satu bunyi dari resolusi PBB 1701 itu salah satu tugas atau kewenangan yang diberikan kepada pasukan pemelihara perdamaian UNIFIL itu salah satunya adalah misalnya melakukan pelucutan senjata. Tentu yang dimaksud oleh PBB pada waktu itu pelucutan senjata pada pihak Lebanon. Ya. Ini kan UNIFIL ini kan menjadi pemelihara perdamaian antara Israel dan Lebanon yang berbatasan. Nah, salah satu itemnya itu adalah melakukan pelucutan senjata. Dan Indonesia menyatakan menolak. Ya. Kalau untuk melakukan pelucutan senjata, Indonesia tidak bersedia karena resikonya cukup tinggi. Karena bisa memakan korban dari pihak Indonesia. Betul. Dan terbukti penolakan Indonesia diterima. Maka kontingen Garuda berangkat ke Lebanon dengan tanpa mandat melakukan pelucutan senjata. Ya. Ini saya kemukakan artinya Indonesia sebenarnya bisa melakukan banyak hal ya. Bisa melakukan banyak hal dalam konteks kelanjutan misi di Lebanon itu. Apalagi kalau kita melihat sebagaimana tadi saya katakan pasukan pemelihara perdamaian ini kurang begitu efektif. Ya. Dari segi apa, Pak? Ya tadi saya katakan misalnya menjaga di darat, sementara pelanggaran banyak udara. Sehingga sebetulnya peran di situ lebih sebagai makna simbolik gitu, bahwa Indonesia berpihak kepada perdamaian, memperjuangkan perdamaian, tetapi di lapangan kan tidak begitu efektif karena pelanggaran masih terus terjadi. Dan pihak yang melakukan pelanggaran itu bisa kita lihat, bahkan kalau kita berada di Nakura, di selatan itu kita sering kali bisa melihat dengan mata kepala drone dari pihak Israel melewati batas yang dibolehkan, itu melewati dengan begitu leluasa. Belum lagi tadi sudah saya sampaikan pesawat-pesawat tanpa awak, drone, bahkan juga sonic bomb yang pasukan pemelihara perdamaian ini tidak bisa melakukan apapun, hanya tentu saja hanya melakukan reporting karena memang bukan tugasnya. Ya, memang bukan tugasnya. Dan karena itu saya menyebutnya sebagai makna simbolik. Yang ketiga, kita tahu bahwa mungkin karena Dewan Keamanan PBB itu juga kekuatan-kekuatan Barat ya, yang sebetulnya bukan rahasia lagi. Kekuatan Barat setidak-tidaknya sampai beberapa waktu yang lalu adalah lebih berpihak kepada Israel. Maka pasukan pemelihara perdamaian ini berada di wilayah Lebanon dan tidak boleh masuk ke wilayah Israel, sehingga seakan-akan Israel ini di depan pintu gerbangnya dijaga oleh pasukan pemelihara perdamaian PBB, tapi dengan biaya PBB, sementara itu menguntungkan Israel. Gitu kan. Kalau dari 3 poin Anda artinya tidak apa-apa dong kalau misalnya kita tarik mundur? Ya, menurut saya karena maknanya simbolik, maka sebetulnya kalau Indonesia menarik mundur itu juga tidak terlalu
menjadi masalah besar. Yang penting pembicaraan untuk itu dilakukan dengan berbagai pihak, terutama di Saya mau beralih ke PBB. saya mau beralih ke Mas Randy dari kacamata prajurit. Benarkah demikian? Apakah memang jika memang efektivitasnya banyak dipertanyakan masyarakat begitu ya? Haruskah atau perlukah teman-teman yang bergabung dalam Satgas Unifil itu memang ya sudah ditarik mundur saja begitu? Mungkin saya cerita sedikit ya. Kita sebagai peacekeeper di sana sudah sebagai TNI kita sudah membawa nama baik lah. Jadi kita udah sangat berani ketika pada saat sirene level 3 berbunyi. Itu artinya harusnya semua masuk bunker Ya, gitu. artinya semua harus masuk bunker. Itu ketika kayak roket, pesawat jet tempur itu menembakkan pelurunya, itu udah keseharian kita yang ngelihat. Tetapi kita juga tetap menjaga di OP. OP itu observation post. Jadi setiap kali kejadian ledakan, saya juga pernah pas lagi jaga OP 10 pada malam hari itu ada bom sonik. Mungkin jaraknya itu sekitar 400 meter dari OP. Dekat sekali. Rasa panasnya itu masuk ke OP. Dari situ kita udah sangat berani lah, udah membawa, tentara Indonesia itu sangat berani untuk melaksanakan tugas seperti itu dan sudah diakuin juga sama Unifil. Untuk masalah pengunduran, mungkin segala sesuatu itu kan punya aturan. Mungkin pemerintah ini tidak mungkin dia mencelakakan prajuritnya. Pasti dia sudah memikirkan yang terbaik untuk prajurit TNI yang di sana. Jadi kita ikutin apa yang sudah dipikirkan pemerintah dan kita laksanakan. Oke. Saya mau lanjut ke Mas Fedika sebenarnya. Kalau misalnya kita menarik mundur, tentu bertahap, ada aturannya, ada waktunya juga, tidak serta-merta besok misalnya langsung ditarik mundur. Sebenarnya apa implikasinya buat citra politik luar negeri Indonesia yang tadi sempat Anda singgung? Tapi jawabnya usai jeda Mas, kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Insight with Diana Valencia.